Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, saya kedatangan pasien sobat, mesin cuci 2 tabung, mereknya adalah Aqua dengan modelnya QW781 XT. Ini sobat. Jadi menurut pemiliknya ini sobat, ada masalah di pengering ini, dan selang pembuangannya itu bocor ya, di gigi tikus. Ini kalau kita lihat ini kalau kita puter rada berat sobat ya. Ini kita puter rada berat. Kenapa berat? Ya soalnya ini kan ada tali rem sobat. Ya, jadi ketika ini tutup kita buka, maka remnya bekerja. Jadi ini berat sobat. Tapi ketika kita tutup begini, maka dia akan lancar ya, karena kampas remnya itu dia terbuka. Sebelumnya wajib kita cek dulu sobat kelistrikannya ya, dengan apometer ya. Terserah sobat mau pakai yang apometer yang digital, atau kalau saya suka yang ini sobat, yang bikinan saya ini ya. Kita siapkan alat testernya, ini kita on kan. Ini ada di YouTube saya sobat ya, di YouTube saya sudah saya upload. Ini kita jepitkan aja di sini. Ini karena sambil videoin sobat ya sendiri, jadi rada susah. Ya, ini sudah kita on kan, kita puter ini pengeringnya. Ya, masih tersambung ke listrikannya. Ya, sampai ke dinamo semua kabelnya masih tersambung. Kemudian ini pencucinya. Ya, tuh bunyi. Ya, dia balik lagi. Jadi timer untuk pencuci ini sobat ya, timer was ini dia bolak-balik ya. Makanya dia bunyinya sempat berhenti dulu, nanti balik lagi, bunyi lagi. Nah, ini berhenti nih. Nah, dia balik lagi. Ya, gitu. Oke, masih bagus sobat kelistrikannya. Artinya kabel-kabelnya sampai ke dinamo masih tersambung ya. Sekarang kita tes dengan listrik. Ya, coba ini pencucinya kita putar, kita lihat. Ya, dia harus bolak-balik sobat ya. Ya, dia mutar ke kiri. Ini sekarang mutar ke kanan. Ya, masih bagus sobat. Sekarang pengeringnya kita nyalakan. Oh, bunyi sobat. Tuh. Ya, kita matikan. Nanti kita cek apakah dia kering ataukah karet silnya ya, karet sil tabung pengeringnya yang sudah bekarat ya, karena ada yang bocor biasanya. Terkena air kemudian dia bekarat dan mencicit begini. Pertama-tama kita buka dulu tutup belakang ini sobat ya. Ada 2 baut. Ya, kemudian baut bodi di bawah sobat. Kita buka sobat. Di bawah sini ada 3 baut sobat ya. Ada 3 baut ini. Ini kita lepaskan ya. Oke, di belakang ini ada 2 ini, kita lepaskan. Kemudian di samping kanan kiri ada 2 juga sobat ini. Ini kita lepaskan juga. Yang penting sobat tahu lah ya posisi baut ya. Kemudian di depan sobat. Ya, ini ada penutupnya sobat. Kita congkel begitu. Iya. Ya, sudah terbuka semua bautnya. Untuk baut yang atas jangan dibuka sobat ya, yang atas jangan dibuka.
Karena untuk jenis yang aqua ini dia tidak ada baut di dalam sini ya. Di dalam sini tidak ada baut. Jadi kalau jenis yang lain ada bautnya sobat di dalam sini ya. Otomatis kalau ada bautnya ini kita buka ya. Tapi karena aqua ini tidak ada bautnya di atas ini, di dalam sini, jadi cukup ini aja yang kita buka bagian bawahnya. Ya, kemudian sobat kita lihat ke bawah sini, ini tali pembuangan ini kita lepaskan ya. Sama dengan tali rem ini. Nih tali rem kita lepaskan dulu. Ya, cara melepaskan tali pembuangan air ini kita lihat ke atas ini sobat. Kita lihat ke atas ini untuk knop. Ya, ini knopnya, knop selektor pembuangan ini. Atau pembuangan air ini kita putar ke kiri sobat. Ya, kita arahkan ke bagian hijab mode. Nah, kita arahkan ini ke hijab mode. Kita putar ke kiri ya kalau dari arah depan. Ini maksudnya supaya ini kendor sobat. Nah, ini kendor nih, talinya kendor tuh. Ya, kita putar gitu ya, kita lepaskan tuh. Kemudian ini melepaskan ini. Untuk melepaskan tali rem ini sobat. Ini tali rem ini kita angkat dulu sobat. Ini tutup pengerinya kita angkat begini. Kita angkat supaya dia kendor. Nah, ini tali remnya kendor sobat tuh. Tuh ya, tali remnya kendor. Kemudian ini kita tarik ke bawah ini sobat. Nah, gitu ya, tuh. Kemudian kawat ini kita lepaskan sobat. Ya, ini kita lepaskan ya pengaitnya tuh. Ya, tali rem sudah terlepas. Kemudian tali pembuangan sudah terlepas. Kemudian ini kabel-kabel ini kita lepaskan ya sobat. Supaya ini kendor ya, supaya kendor kabel-kabelnya begitu. Ya, selanjutnya ini penbel kita lepaskan ya. Caranya ini, caranya bagian depannya kita tekan ke bawah ya penbelnya, kemudian kita putar pelan-pelan sobat supaya dia terlepas penbelnya. Tuh, terlepas sobat tuh. Ya, nanti cara masukinnya juga gitu sobat ya, pelan-pelan dari arah depan sini. Alat-alat yang utama sobat siapkan ini obeng pendek ya tuh, dan obeng panjang. Nah, ini obeng plus yang panjang sobat tuh. Kemudian ini ada kunci T ya, kunci T ini yang kunci 8 dan kunci 10 sobat. Nah, ini yang 10, ini yang 8 ya tuh. Ini wajib punya sobat. Kemudian ini ada baut yang atas sobat, ini baut tabung ini ya. Jangan yang bawah sobat ya, baut yang atas. Baut yang atas kita lepaskan, putar ke kiri. Ya, ini dia sobat ya. Baik sobat, sekarang kita lepaskan tabung spin ya sobat, atau tabung pengeringnya ini. Ini kita tutup dulu. Kemudian ini kita angkat sobat tutupnya. Ya, begitu. Oke. Kita miringkan begini. Kemudian ini kita cabut saja ini, ya begitu. Nah, ini kalau kita lihat dari arah depan sobat, ininya sobat yang kena ini. Ini namanya karet seal pengering ya, karet seal pengering atau karet seal tabung pengering ini. Ya, kemudian sobat siapkan spidol ya, spidol permanen. Kemudian ini di pinggirnya sobat, di pinggir karet seal ini kita garis begini sobat tuh. Ini dimaksudkan supaya dia dalam mengganti karet ini sesuai ya dudukannya di sini. Jadi tidak bergeser gitu, karena ini sudah center ya, sudah lurus. Nah, itu kita garis ya pinggir di karet sealnya tuh. Tuh ya, sudah kita garis. Oke. Kemudian setelah tabungnya kita angkat, ini kita pasang lagi sobat. Ini kita pasang kembali. Kita pasang kembali. Kemudian kita baut ya. Kita baut supaya saat bodinya kita miringkan ini tidak lepas ya bagian atasnya. Ya, karena sudah terlepas semua ini. Sekarang bodi yang atas ini kita buka sobat. Kita angkat ke atas ya. Kita angkat ke atas. Ya, jadi sebelum bodi ini kita angkat ke atas sobat siapkan ini ya. Sobat siapkan tatakan bekas cat lah di sini ya, di depan sini.
untuk tatakan ini bodi atas kita taruh di sini. Oke, sekarang ini kita angkat sobat. Ya, ini kita angkat berdua begitu. Iya, begini sobat jadinya tuh. Tuh ya, jadi dia numpang di atas bekas cat ya. Jadi gampang sobat kerjanya. Ini dia. Nah, ini sobat, kalau kita lihat ini ada bekas rembesan ya. Ada rembesan. Jadi saya khawatir ini di karet silnya ini sudah bocor ya, di busingnya sini. Di busingnya sudah bocor, ini udah hitam kotor ini. Ini yang kita ganti sobat. Ini karet silnya kita ganti. Ini saya sudah beli yang multi sobat. Ini saya sudah beli yang begini, model drat ini ya, model drat. Jadi ini lebih gampang masangnya. Lalu yang perlu diperhatikan sobat saat membeli karet sil pengering ini diameter busingnya ini sobat. Tuh, diameter busingnya ini harus sesuai dengan diameter as ya. Ini sobat kita ukur. Ini adalah 14 sobat. 14 mili. Jadi nanti sobat kalau beli karet sil ini bilangnya karet sil yang diameter 14 ya, ini busingnya. Misalnya begini tuh, dia masuk. Kemudian ini selang sudah kita beli juga, baru selangnya. Nanti kita pasang. Ya, ini asnya kita bersihkan dulu sobat dengan tisu dan bensin. Ya, gitu. Kemudian sobat ambil amplas halus ya, amplas halus, diamplas dulu begini. Jangan terlalu ditekan sobat, yang penting kerak-keraknya ini bisa lepas ya dan bersih. Tuh. Ya, bersih. Sekarang kita lepaskan karet silnya sobat. Karena ini yang ori sobat ini. Ini ori ini rada susah ya begini, ini kita patahkan dulu sobat. Ini pengait-pengaitnya kita patahkan dulu sobat ya, kita puter saja begini. Tuh. Iya, kita rusak. Ya, hati-hati saat membuka dengan tang ini jangan terkena bibir ini ya, bibir luar ini ya, nih jangan sampai terkena. Cukup di apa ini, stoppernya ini ya. Kalau sobat beli yang kayak begini nih rada susah masangnya sobat, cukup yang pakai drat aja ya, yang multi yang pakai drat. Ya, yang multi begini sobat, karena ini ntar dibuka ya. Ini bukanya ke kanan sobat. Kebalikan jarum jam ya, ke kanan bukanya tuh. Enakan yang begini. Ini yang multi namanya. Ini kita rusak aja sobat ini. Iya, kita dorong. Iya, terbuka sobat tuh. Ya, kita lihat ke dalam sini. Ya, ini dia. Ya, ini yang ori sobat ya, tuh sudah rusak ya busingnya sobat ini. Jadi saat dipergunakan air sudah bocor lewat busing sini ya, lewat as, kemudian turun ke sini dia. Ini sudah bekarat semua tuh bekas airnya tuh. Jadi kalau begini kita ganti sobat sebelum dia merusak dinamo ini, dinamo spinnya ya, kita ganti baru. Jadi saran saya setahun sekali karet sil ini diganti sobat ya, diganti. Kenapa? Karena kalau ini bocor ini tidak ketahuan sobat, jarang ketahuan ya. Nanti ketahuannya ketika dinamo pengering ini, dinamo spinnya sudah mati total ya, kebakar kena air, baru itu ketahuan. Justru itu saran saya setahun sekali sobat bisa ganti karet sil ini ya, murah ini. Dan menggantinya juga sangat mudah lah begitu ya. Ya, ini sobat penggantinya ya, ini yang multi. Ini yang ori sudah rusak. Ya, bukanya arah kebalikan jarum jam ya, ke kanan bukanya sobat begini. Ya, jangan salah ini, yang ada bibirnya sebelah atas ya. Yang ini sebelah bawah begini. Ya, kemudian ini kita tarik ke atas sobat. Ini dalamnya kita tarik ke atas begini supaya ini karetnya ke bawah ya. Nah begini, terus kita putar-putar begini, kita tarik ke atas ini ya.
Yang karetnya kita dorong ke bawah begini. Ya, ini dia jadinya sobat. Ya, sudah ke atas ini. Dan karetnya sudah ke bawah. Ya, ini kita taruh di sini, di belakang. Kemudian kita ngarah ke bagian dalam sobat. Ya, ini kita pasang ke dalam sini. Ya, ini karet seal kita pasang sobat. Itu kan sudah dikasih tanda tuh pakai spidol tuh. Ya, perlu 2 orang lah sobat ya. Ini masih goyang nih. Tuh. Masih goyang. Ini kita masukkan tuh, kita kunci ya belakangnya. Ya, di sebelah sananya kita kunci. Ya. Ya, ini sobat, ini kita kunci ya. Putarnya ke kiri. Ya, saat masang ini penguncinya jangan terlalu kenceng dulu sobat. Yang penting dia bisa nggak goyang begini. Karena kita mau setting lingkarannya ya, supaya center ya. Sekarang kita setting, kita lihat lagi ke dalam sini. Ya, kemudian ini garisnya kita luruskan sobat dengan spidol tadi. Kita luruskan. Ya, nah itu sudah lurus sobat. Ya, itu sudah lurus ya, kita geser-geser sobat ya supaya dia lurus dulu ke garis spidolnya itu. Setelah dia lurus, kemudian kita ke belakang lagi. Ya, karena di dalam tadi sudah lurus dengan garis spidol. Kemudian ini kita bikin lagi mal sobat. Nah, begini. Kita garis lagi dengan spidol di sebelah bawah sini. Ini dimaksudkan dia tidak boleh keluar dari garis ini sobat saat mengencangkan ini. Artinya ini posisi sesuai dengan aslinya dari pabrik begini. Posisi center ya di as ini, supaya center ya begini posisinya. Ya, kita kencangkan sobat ya. Saat mengencangkan ini, putar ke kiri ini, kita perhatikan garis ini sobat. Garis spidol pinggir ini ya, supaya dia tidak bergeser ya, tidak bergeser. Ya, setelah ini susah dengan tangan kemudian kita gunakan obeng min ya untuk mengencangkan ini, dan palu. Ini kita ketok pelan-pelan sobat. Pelan-pelan saja kita pindah-pindah kiri kanan ya, kiri kanan atas bawah, pindah lagi ke sini ya, sambil ngetok sambil memperhatikan garis spidol sobat ya, supaya ini penguncinya tidak bergeser ya. Ya, sudah kencang sobat tuh. Ya, garisnya lurus. Coba sekali lagi di sini pelan aja. Oke. Sip. Begini sobat jadinya. Kemudian sobat, supaya ini saat digunakan pengeringnya dia tidak bergeser, ini tutupnya nih, atau penguncinya tidak bergeser, kita pasang skrup sobat. Nih, skrupnya kecil sobat ya. Ini baut skrup yang kecil nih sobat, ini kecil, jangan besar-besar ya, karena biar cukup di tengah sini. Kita lobangi dulu dengan besi panas, ini bekas klip ya, klip kertas ya. Kemudian kita tempel atau kita masukkan ke sini. Iya, begitu. Tuh, tembus ya tuh. Dan kita pasang di sini. Ya, kita masukkan di sini sampai tembus sobat. Ya, tuh tembus ya. Jadi skrup ini sobat dimaksudkan supaya pengunci luar dengan dalam ini dia tidak bergeser ya, tidak bergeser. Soalnya dia kalau bergeser nanti kendor sobat, kendor dia lepas ini silnya. Sekarang satu lagi di bawah sini. Kita besarin dikit. Oke. Langsung kita masukkan. Ya, kita masukkan skrupnya supaya tembus ke bawah.
Iya, tembus sobat tuh. Ya, tembus ke bawah ya. Mungkin ada pertanyaan sobat, apakah perlu dikasih ibon begitu di dalam sini? Ya nggak perlu sobat ya, nggak perlu lah. Nanti bukanya malah susah kalau pakai ibon. Baik sobat, sekarang kita pasang selang pembuangan sobat. Ini orang yang punya mesin cucinya yang beli ya. Nih, biasanya di pangkal sini sobat, ini ada yang multi ya, yang panjang sobat, yang panjang. Jadi ada yang ukuran kecil, kemudian dia besar gitu ya, besar. Jadi nanti bisa kita setting sobat. Kalau ini satu jenis ini tidak bisa disetting. Untungnya ini sama ya, ini diameter ininya sama, diameter pipanya dengan diameter selangnya sama. Tuh. Tapi kalau diameter pipanya ini besar, nah ini nggak bisa dipasang. Makanya beli yang multi sobat, yang multi ya, yang ukuran di sininya panjang dia sobat. Jadi ada dari besar kemudian kecil kita ukur aja ya sesuai. Kemudian kita gunting, kita buang dan kita sesuaikan dengan diameter pipa ya. Ya ini pipanya kita bersihkan dulu sobat dengan tisu dan bensin. Karena ini banyak kotoran bekas ibon ya. Kemudian boleh kita amplas ya, amplas halus supaya lebih bersih lagi. Ya begitu, kita lap lagi dengan tisu dan bensin. Ya. Kemudian kita siapkan talitis sobat, talitis yang panjang ya, yang panjang, yang gede tuh, yang gede ya. Kemudian ini ibon nih sobat, ini sejenis ibon, ini saya pakai yang kastol ya, kastol ini. Kita tetes di sini, sedikit saja sobat, jangan terlalu banyak, sedikit saja. Ya begitu. Ya sedikit saja di selangnya kita kasih ibon, dikit saja. Ya. Cepat kita masukkan sobat. Kita putar. Ya, muternya kiri kanan begitu sobat ya. Putarnya kiri kanan sambil didorong masuk. Ya. Ini jadinya sobat. Tuh. Ya. Kemudian ambil tali T1. Kita ikat di sini sobat. Gitu. Ambil satu lagi. Jadi 2 tali T sobat ya. Supaya kuat lah gitu ya. Oke, kita potong. Ya, ini dia jadinya sobat. Tuh. Oke, sip. Ya, ini kita masukkan ke bawah sini. Oke. Baik sobat, sekarang di busing karet silnya kita kasih pelumas sobat ya. Pelumas kalau saya pakai Nicograce sobat. Nih. Nicograce. Kita putar-putar begini. Ya, sedikit sajalah. Ya, gitu. Kemudian di as tabung juga kita kasih Nicograce. Kalau sobat nggak punya Nicograce ya pakai oli mesin kendaraan ya. Oke, sip. Sekarang kita pasang sobat. Kita pasang ke bawah. Ya, kita tarik ya selangnya. Kita tarik supaya tidak terjepit. Ya, kemudian kita masukkan bodinya. Oke. Baik sobat, bodi belakang kita baut dulu ya, yang bawah ya, supaya nggak goyang sobat. Kemudian baut yang ini, yang sementara ini kita lepaskan kembali
karena kita mau masang tabung pengeringnya sobat. Kemudian ini kita angkat, kita miringkan begini. Oke, dan tabung kita masukkan sobat. Jadi sebelum kita masukkan tabungnya sobat, kita lihat ke bawah. Ini di puli ini sobat, ini kita luruskan dulu ya. Iya tuh, bautnya kita luruskan dulu ke arah belakang ini. Ya, baut yang atas nih, lubang bautnya kita arahkan ke belakang, lurus ya, gitu. Karena nanti itu lubang baut itu yang atas itu dia akan mengenai cowakan ini sobat. Cowakan daripada as tabung ya. Kemudian kita ambil spidol lagi sobat, ini yang cowak ini. Bagian yang cowak di as ini kita luruskan ke atas sobat. Kita luruskan ke atas berarti di sini. Ya, kita kasih tanda begitu sobat tuh. Ya, kita kasih tanda. Jadi tanda ini dia lurus dengan cowakan ini, as. Ini tanda ini berarti dia cowakan ini ya. Berarti kita masuk begini. Ini tangan kita, telunjuk ini kita arahkan ke sini sobat. Kita arahkan ke sini supaya lurus dengan lubang itu ya, lubang seal. Telunjuk ini kita paskan di lubangnya. Ya, kemudian kita masukkan begitu. Tuh, udah masuk ya. Nah, itu sobat ya. Jadi cowakan di as tabung tadi sudah masuk ke lubang ya. Ya, kita pasang bautnya tapi agak ditekan sobat ya, tabungnya ditekan dari atas ya, tekan. Nah, itu agak ditekan dikit. Tekannya lurus. Setelah ditekan dikit, ini kita pasang baut. Setelah kita pasang pakai obeng, ya, kita kencangkan pakai kunci T. Ya, kita kencangkan sobat. Oke, jangan terlalu kencang sobat ya. Jangan terlalu dipaksa, nanti dol dia pulinya ya, lubang pulinya dol. Kemudian yang murnya ini mur 12 sobat, kita kencangkan pakai kunci pas. Kita miringkan dulu ke kanan begitu. Kemudian kita kencangkan dengan kunci 12 sobat. Oke, sip. Tuh. Ya, sudah terpasang bautnya. Ya, ini dia hasilnya sobat. Kita pasang lagi. Ya, kemudian ini rem kita pasang sobat. Saat masang ini sobat, ini penutup pencucinya kita buka ya, supaya ini panjang nih, supaya tali rem atasnya panjang. Kita buka penutupnya. Kita coba di sini, apakah dia bisa di sini. Ya, nanti kalau kurang pas ya tinggal diatur ya sobat ya, di lubang-lubang ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ya, kemudian tutup atasnya kita tutup begini. Coba kita lihat ini naik turunnya tali rem. Ya, ini dia mengerem ini. Dia mengerem kanvasnya itu. Kalau tutup atas kita tutup, maka dia akan naik ke atas talinya dan membuka rem. Nah, ini saat ini membuka, coba ini kita putar sobat pulinya. Saat remnya ini terbuka, coba ini puli kita putar begini sobat. Dia harus bebas ya, tuh. Bebas dari kanvas rem, tuh bebas dia. Tuh ya. Oke, sip. Sekarang kita pasang tarikan pembuangan air. Ya, ini karena sudah kasih tanda sama kita nih yang merah, tinggal masukkan sajalah begitu. Oke, sip. Ya, sudah terpasang tali pembuangan, kemudian tali rem. Sekarang kita pasang penbel. Ya, kita tekuk begini teman, kita masukkan, kemudian kita masukkan ke sini. Ya, tuh. Ya, dia harus masuk ke puli dulu ya, ke puli.
penbelnya. Setelah dia masuk ke puli, kemudian ini kita masukkan ke sini sobat. Nih. Terus kita dorong sobat ya, kita dorong pulinya, kita dorong puter pelan-pelan begini. Ah, dia masuk udah. Sip. Oke, selesai. Sekarang kita tes sobat. Kita colokkan ke listrik, pembuangan kita ketengahkan lagi begini sobat. Ini waktu ke kanan dia buang normal atau tutup ya. Kemudian ini untuk spin ya atau pengering, timernya kita putar. Ya, lancar sobat. Tuh, ketika kita angkat dia ngerem sobat ya. Ketika kita tutup dia kembali berjalan. Ya. Tuh, suaranya lembut ya. Kita matikan. Tuh, suaranya lembut. Kemudian ini pencuci. Oke, normal sobat. Pengering sudah normal, kemudian pencuci juga bagus. Sekarang kita pasang sobat ya, baut-bautnya. Baik sobat, ini sudah kita pasang baut semua ya. Sudah kita pasang baut semua, udah rapih atas bawah. Semuanya sudah dipasang baut. Ya, kemudian ini kabel-kabel sobat kita bungkus pakai kantong kresek ya. Ini maksudnya supaya nanti kalau ada kebocoran tidak mengenai kabel listriknya lah begitu ya, supaya tidak konslet. Kita ikat saja ini dengan tali tis, ini dalam ada lubang ini sobat ya, gitu ya, supaya rapi. Kemudian kita tutup. Oke, selesai sobat. Sekarang kita tes lagi. Kemudian ini pengering kita putar. Ya. Ya, dia ngerem sobat ya. Kalau ini diangkat, tutupnya dia ngerem. Ketika ditutup dia akan berjalan kembali. Tapi jangan selalu diangkat sobat ya, ini ya. Ini hanya untuk pengaman aja. Jadi kalau mau matiin ya dari timernya ya, dari timernya dimatikan. Kalau ini diangkat, emang dia mati ya, putaran mati, tapi putaran dinamo masih berjalan ya. Atau dinamonya masih nyambung, nanti panas dinamonya. Ya, kita matikan. Kemudian pencucinya. Ya, dia mutar ke kiri. Ya, kembali dia putar ke kanan. Oke, normal sobat. Kita matikan. Jadi selesai sudah sobat, kita mengganti karet seal ya, karet seal spin atau pengering. Yang lama itu dia sudah bocor sobat ya, sudah rembes, jadi busingnya di dalam karet seal itu dia bekarat, kemudian kering dan menimbulkan suara yang mencicit ya. Sudah kita ganti baru karet sealnya dengan diameter 14 sobat untuk Aqua KW 781 XT. Kemudian ini selang pembuangan sudah kita ganti baru dan sekarang sudah normal kembali. Demikian sobat pertemuan kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.